Junaidi adalah penggali kubur di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pertengahan bulan April 2020 ini, tugas Junaidi dan penggali kubur lainnya semakin berat. Jumlah jenazah yang harus dikubur meningkat 2 kali lipat. Jauh sebelum ada pemakaman COVID-19, rata-rata pemakaman di TPU Pondok Rangon itu 10 dalam satu hari. Karena sekarang di pemakaman COVID-19 itu jauh lebih banyak pemakamannya. Ini semua terjadi sejak virus corona mewabah di Indonesia. Meski sudah muncul di Wuhan, Cina sejak Desember 2019, kasus pertama virus corona di Indonesia dikonfirmasi tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo sendiri yang mengumumkan kabar buruk itu. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. 9 hari sesudahnya, penderita pertama corona meninggal dunia. Sejak itu, wabah corona kian merebak di Indonesia.
Bersamaan dengan merebaknya wabah corona, puluhan ribu anggota jemaah tablik menggelar Ijtima Dunia Zona Asia di Goa, Sulawesi Selatan. Saat dibubarkan, anggota jemaah tablik menyeru mereka lebih takut kepada Allah daripada virus corona. Virus corona takut sama jemaah, bukan jemaah takut sama virus. Jemaah hanya takut kepada Allah SWT. Jemaah tidak takut dengan corona. Di mana banyak virus corona, hantar jemaah. Allah yang kuasa, corona tidak berkuasa. La ilaha illallah. Dosen program studi S2 Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, Dr. Muhammad Iqbal Ahnaf menyebut narasi yang diserukan anggota jemaah tablik itu adalah narasi apokaliptik. Narasi apokaliptik itu adalah sebuah pandangan teologis yang didasarkan pada keyakinan bahwa dunia ini berputar dan akan mencapai titik akhir. Nah, titik akhir itulah yang dalam diskursus keagamaan disebut sebagai hari kiamat, the end of the day, akhir dari dunia. Narasi apokaliptik dan konspiratif memang bertebaran di awal-awal merebaknya pandemi corona. Selain jemaah tablik, Dai Kondang Ustadz Abdul Somad juga sempat menyebut virus corona adalah tentara Allah untuk menolong Muslim Uighur di Cina. Cina adalah negeri awal merebaknya virus corona. Tapi Allah masih kasihan, aku masih iba melihat kamu, kata Allah. Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uighur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Baik jemaah tablik maupun Ustadz Abdul Somad akhirnya mengklarifikasi klaim-klaim yang mereka sampaikan sebelumnya. Tetapi narasi apokaliptik tetap menyebar dari tokoh-tokoh agama lain. Ustadz Zulkifli Asa Aceh mengaitkan wabah corona dengan dukhon, salah satu ciri datangnya hari kiamat. Bahkan ada yang menyebut wabah corona adalah tanda runtuhnya peradaban kapitalistik barat dan solusinya adalah khilafah. Menurut Iqbal, narasi apokaliptik tak hanya muncul di kalangan Islam, tapi juga agama lain termasuk Kristen. Di kalangan Kristen, virus corona dikaitkan dengan kemunculan antikristus yang menandai masa sebelum Yesus kembali. Jadi ada satu kebutuhan yang besar. Itu harus ada di dalam hidup manusia. Baru nanti waktu dia muncul, dia tawarkan bantuan, itu akan segera direspon. Karena kebutuhan itu sangat COVID sebagai wujud dari antikristus, COVID sebagai simulasi dukhon atau simulasi terjadinya kematian massal yang menandai salah satu dari tanda kiamat, atau COVID sebagai bagian dari konspirasi anti agama itu sendiri. Sejarah mencatat munculnya wabah penyakit mematikan.
Serangan wabah di masa lalu itu juga memunculkan narasi apokaliptik. Nah, sekarang itu sesuatu yang muncul kembali di kalangan keagamaan karena memang narasi apokaliptik itu sebagai ekspresi teologis yang memberikan wadah kepada umat beragama untuk menemukan semacam jawaban atas banyak sekali masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga jawaban-jawaban ilmiah itu kemudian dilawan dengan jawaban-jawaban teologis yang memang orang bisa menemukan rujukannya di dalam teologi-teologi keagamaan. Walaupun tentu teologi itu dalam wabah COVID-19 kali ini, seiring waktu, gaung narasi apokaliptik kian melemah. Aktivitas agama yang abai terhadap wabah corona justru menjadi klaster penyebaran virus. COVID ini pengaruhnya luar biasa sehingga orang kemudian mengkaitkan COVID ini sebagai hasil dari kegagalan rezim atau sistem politik yang ada dan dianggap sebagai sebagai ancaman terhadap agama. Jadi seakan-akan dari keterdesakan agama ini dan COVID adalah representasi dari kekuatan yang ingin mendesak agama. Karena itu kemudian ada tafsir yang mengatakan bahwa ini adalah cara pemerintah untuk menekan kelompok agama. Dengan cara apa? Dengan mencari dalih supaya orang beragama tidak bisa melaksanakan praktek keagamaannya. Sinyalmen itu muncul saat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB adalah kebijakan yang diberlakukan pemerintah tanggal 31 Maret 2020 untuk mengurangi penyebaran virus corona. PSBB melarang aktivitas sosial yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. Termasuk yang dilarang adalah kegiatan ibadah berjamaah di rumah ibadah. Dan rumah-rumah ibadah pun sepi.
keluarga Sawiyem beragama Buddha. Di saat PSBB, mereka tak bisa sembahyang di vihara. Mereka terpaksa melakukan ritual puja bakti di rumah. Supati pano bhagavato sawaka sangho. Supati pano bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Lebih ke puja bakti saja sih, gitu. Jadi untuk pembelajaran agamanya, untuk materi-materinya itu tidak ada sih, cuma yang kebaktian. Habis kebaktian ya sudah gitu kalau di rumah kan. Itu aja sih bedanya untuk di wihara dan di rumah. Kalau untuk kekusukan masih sama. Suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Umat Kristiani juga tidak bisa pergi ke gereja. Mereka terpaksa beribadah di rumah, seperti yang dilakukan Nima Sirait ini. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Allah, terimalah. Masjid Istiqlal saat itu sedang direnovasi. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk meniadakan kegiatan ibadah secara total. Menurut Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, larangan ibadah berjamaah di masjid tidak melanggar syariat. Sebab Islam mengenal hukum darurat yang bisa menggugurkan hukum yang bersifat sunnah, bahkan wajib. Saat banyak umat mempertentangkan mengapa masjid harus ditutup sementara pasar ataupun tempat perbelanjaan tetap buka, Nasaruddin Umar merujuk argumentasinya yang didasarkan pada hukum darurat. Nah, menurut hemat saya dalam kondisi darurat itu lebih utama mal itu dibuka daripada masjid. Ya kan? Daruratnya lebih besar mal itu daripada masjid. Kita bisa berbeda pendapat, ya kan? Masa tidak boleh ke masjid, mal dibuka? Nah, coba kita berpikir. Masjid kan digunakan orang untuk beribadah, sujud. Orang bisa sujud, kecuali kalau nggak diterima sholatnya kalau di rumah. Nanti sholat itu diterima baru di masjid, bolehlah. Ya, tapi kan pergi ke masjid itu kan cuma sunat. Sedangkan ke mal itu wajib kan. Kalau nggak mau pergi beli susu untuk anaknya di pasar atau di mal, udahlah, mati aja kamu. Mau nggak seperti itu? Pakai akal. Sabtu 23 Mei 2020 adalah hari terakhir bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Masjid Istiqlal tidak menggelar takbiran umum. Suasana malam takbiran di Jakarta kali ini tak meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Wabah COVID-19 masih mencekam. Di pinggiran Jakarta memang masih ada yang melakukan takbiran keliling, tapi pesertanya tidak banyak. Keesokan harinya hanya ada beberapa tempat yang menggelar sholat Idul Fitri berjamaah. Sebagian besar umat Islam melakukan sholat Idul Fitri di rumah, berjamaah dengan keluarga masing-masing.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kota Banyuwangi berjarak sekitar 1.000 km dari Jakarta. Virus corona juga merebak di kota ini. Salah satu klaster terbesarnya adalah pesantren Darussalam Blok Agung. 662 santri positif terinfeksi virus corona. Pondok pesantren memang salah satu tempat yang rawan sebaran virus COVID-19. Karena kultur interaksi sosial antar santri yang padat dan intensif. Tak kurang 32 pesantren di Indonesia menjadi klaster penyebaran virus corona. Jumlah santri yang terinfeksi lebih dari 1.700 orang. Yang memprihatinkan banyak pengasuh pondok pesantren yang meninggal. Di seluruh Indonesia jumlahnya ratusan orang. Kondisi ini membuat risau Gus Ulun Nuha, Kiai muda yang diangkat PBNU menjadi Ketua Satuan Koordinasi COVID-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah RMI. Satkor ini dibentuk PBNU untuk melakukan mitigasi COVID-19 di pesantren-pesantren. Akhir September 2020, Gus Ulun berkunjung ke pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan. Ini kita akan menuju calon ruang isolasi santri. Ya. Kita selalu menyarankan Satgas Covid pesantren untuk menyiapkan hal terburuk. Kalau ada kasus, harus ada ruang untuk isolasi. Analisa kita sebenarnya dari mana pintu masuk virus ke dalam pesantren. Kalau kita lihat bersama-sama kan sebenarnya virus masuk ke dalam pesantren itu melalui 3 pintu. Nah 3 pintu ini harus dijaga dengan ketat. Satu, saat santri masuk ke pesantren, which itu harus dengan screening yang sangat kuat gitu. Yang kedua adalah orang-orang pesantren yang masih berinteraksi dengan dunia luar. Ini juga kalau tidak terpaksa sekali harusnya sudah sangat dibatasi. Dan seandainya keluar, harus betul-betul menegakkan protokol dengan sangat disiplin. Dan yang terakhir adalah orang luar yang masuk ke pesantren. Juni 2020 atau 3 bulan sejak PSBB ketat diberlakukan. Sedikit demi sedikit penyebaran COVID-19 mulai bisa ditekan. Gubernur DKI Jakarta pun kemudian melakukan pelonggaran dengan menerapkan PSBB transisi. Saat ini statusnya tidak berubah, tetap PSBB, tapi kita mulai melakukan transisi di bulan Juni ini. Kota penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang juga menerapkan kebijakan yang sama. Masjid Al-Barkah Kota Bekasi bersiap menerima jemaah. Saat PSBB transisi, rumah ibadah memang diizinkan buka kembali. Hari ini adalah Jumat pertama Masjid Al-Barkah menggelar sholat Jumat setelah 3 bulan vakum. Untuk bisa menggelar sholat berjamaah, pengurus masjid harus menerapkan aturan khusus, yakni protokol kesehatan. Jamaah juga harus menggunakan masker.
Saat sholat, antar jemaah harus menjaga jarak. Sebuah situasi yang tak mungkin terjadi saat normal. Karena merapatkan saf adalah syarat kesempurnaan sholat berjamaah. Wabah COVID-19 mampu mengubah banyak aspek kehidupan, baik itu kesehatan, ekonomi, dan sosial. Termasuk aspek religius. Dr. Samsul Ma'arif, dosen program studi S2 Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM menyebut perubahan yang terjadi pada masyarakat agama saat pandemi menunjukkan bahwa agama mempunyai kemampuan adaptif. Adaptasi itu bahkan hingga tahap melakukan revisi pada ranah teologi dan legal agama. Agama itu, kalau kita lihat sejarahnya, dia muncul dan berkembang terus-menerus. Pada dasarnya itu adalah merespon kehidupan. Yang dalam kehidupan itu diantaranya adalah masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah kemanusiaan. Nah, ketika misalnya pandemi muncul, agama mau tidak mau mesti meresponnya. Dan nggak bisa dihindari, dia harus merespon. Jadi, pandemi sebenarnya kalau dalam perspektif agama, misalnya kalau kita lihat atau gunakan perspektif pemeluk agama, pandemi dia unik, besar, tetapi pada dasarnya pemeluk agama bisa mengaitkannya dengan sejarah hidupnya, sejarah berkembangnya. Sekali lagi agama itu di antara tujuannya adalah merespon masalah. Ganti dino titen ono bulane. Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur menyambut malam bulan purnama. Pada malam purnama, umat Hindu akan melakukan ibadah khusus. Wabah corona memang masih mengancam, tapi tak mampu menghalangi umat Hindu bersembahyang ke pura. Yang sehari pun itu sepertinya itu barang mewah buat saya. Ya, jadi tadinya kami ke puronya rutin gitu ya, akhirnya nggak pernah ke pura, lama nggak pernah ke pura, walaupun ibadah juga sama saja di rumah gitu ya. Tuhan juga ada juga di rumah, ya. Artinya sesuatu yang dirindukan gitu ya, nanti pada saat boleh ke pura itu barang mewah sekali. Kalau ibadah kita hilangkan gara-gara wabah, kami mungkin hancur dunia ini. Karena itu wabah itu adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada manusia yang harus melaksanakan pengorbanan kepada Sang Pencipta. Dengan dihapusnya keadaan itu, maka akan terjadi wabah yang lebih berat. Mungkin ya kita akan nggak sanggup menghadapi. Pandita Dharma Cakra Wijaya bersiap-siap memimpin ibadah. Vihara Guna Sambara di Tangerang ini juga sudah menggelar ibadah. Selain kelengkapan ritual, Pandita Dharma Cakra kini juga harus memastikan kelengkapan protokol kesehatan. Pengurus vihara juga membatasi jemaah yang bisa ikut ritual puja bakti. Kita harus memahami, menyadarkan umat tentang segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang pasti dan tidak ada yang kekal. Nah, ini hukum yang pasti di dunia ini tidak ada yang pasti dan juga tidak ada yang kekal. Semuanya pasti mengalami perubahan. Perubahan dan perubahan. Ya, dari zaman dulu ada penyakit, ketemu obatnya, ada lagi penyakit, temu obatnya, ada lagi terus.
Dan ini pun akan suatu saat akan temu penyakit, obatnya reda, dan nanti mungkin pada selanjutnya ada lagi penyakit yang lain ya, seperti itulah. Inilah fenomena kehidupan. Larangan ibadah berjamaah di rumah ibadah dan penerapan protokol kesehatan dalam beribadah adalah contoh kemampuan adaptif dan inovatif agama dalam menghadapi pandemi yang menghantam sisi penting dalam keyakinan dan kelembagaan agama. Sejauh ini, masyarakat agama menunjukkan sikap patuh terhadap kebijakan pembatasan sosial, termasuk menghentikan sepenuhnya pertemuan jamaah secara fisik. Terus kita jaga bukan hanya pada saat wihara, tapi pada saat ibu-ibu ke pasar, kalau misalnya terlalu rame lihat orang bergumul, ya mendingan gua pulang dah, saya pulang dulu deh. Ada telur nanti saya... Jadi cara beribadah ritualnya itu diadaptasikan, tapi adaptasi itu juga didasarkan pada adaptasi teologis. Jadi ada reartikulasi, reinterpretasi terhadap pemahaman teologis keagamaan itu yang kita lihat di semua agama. Sampai pada beribadah secara online. Misalnya ya. Nah itu tentu saja melakukan itu, ritual itu adalah didasarkan pada reinterpretasi pemahaman ulang terhadap teologinya, pemahaman keagamaan sebelumnya. Jadi intinya hampir semua dimensi kehidupan menjadi arena bagi pemeluk agama dalam mengadaptasikan dirinya dengan suasana pandemi atau fenomena pandemi. Pengurus Masjid Istiqlal melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh bagian masjid. Ini adalah rutinitas baru setelah Masjid Istiqlal dibuka kembali untuk ibadah. Meski buka, jumlah jamaah yang diperbolehkan sholat sangat dibatasi. Pandemi memang membuat rumah ibadah secara umum lebih sepi, tetapi bukan berarti ia mematikan kehidupan agama. Agama tidak hanya mempertahankan eksistensinya, tetapi justru menunjukkan signifikansinya pada masa krisis. Daruratul Khamsah itu ada 5 hal yang harus dipertahankan. Al-muhafadzatul ad-din, agama harus diselamatkan. Ya. Al-muhafadzatul nafs, nyawa harus dihidupkan. Ya. Al-muhafadzatul nafs, keluarga harus dipelihara kehormatannya. Al-muhafadzatul alal mal, harta benda itu harus dipertahankan. Ya, jangan sampai diambil orang, mati syahid kalau kita membela harta kita sendiri. Jadi agama, nyawa, keturunan, nasab ya, harta benda, ya itu perlu kita pelihara. Masjid Syuhada dan Gereja Katolik Santo Antonius Padua letaknya berdekatan di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Kedua rumah ibadah ini pun harus beradaptasi dengan situasi wabah. Masjid Syuhada sudah difungsikan untuk sholat berjamaah dengan protokol kesehatan ketat. Sementara Gereja Santo Antonius belum memberlakukan misa tatap muka. Abnormalitas dalam ibadah ini memunculkan kerinduan religius di kalangan umat. Sedih, memang saya sedih ya. Saya lewat itu masjid ditutup dari depan, nggak ada orang jamaah di masjid. Itu rasanya sedih ya. Tetapi ya kita harus memaklumi bahwa ini memang bagian dari cara mungkin cara Allah untuk mendidik umatnya. Kalau ada pepatah Arab mengatakan begini, zuraghiban tashtad hubban ya. Ketika kita sempat dipisahkan dari masjid tadi beberapa saat, muncul kerinduan yang lebih besar ya. Sama kalau dari pepatah Arab tadi mengatakan, kamu semakin jarang mengunjungi sesuatu, kamu akan semakin menambah kerinduanmu, ya kan ya. Namanya ibadat kan, ibadat kita itu ibadat bersama-sama. Jadi dari memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Sementara justru untuk menghindari penyebaran
virus ini, syaratnya yang dianjurkan bahwa jangan berkerumun. Padahal ibadat itu justru kami memang berkumpul bersama-sama dari segala macam tempat, berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, dan ini tidak boleh. Dan itu saja kemudian dampaknya besar sekali, karena ya bukan hanya kemudian kita tidak bisa kumpul, tapi tidak bisa kumpul karena kebersamaan itulah yang kemudian sangat dirasakan oleh umat, tidak bisa bersama-sama dengan katalah saudara-saudara yang lain untuk datang ke gereja bersama-sama memuji muliakan Tuhan, maka pasti dampaknya besar sekali. Kehendakmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk mengurangi kerinduan umat bisa ibadah berjamaah, Gereja Santo Antonius menyiarkan misa secara online. Jemaat yang tidak bisa hadir di gereja bisa mengikuti misa secara langsung lewat kanal media sosial gereja. Layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Wabah COVID-19 membuka alternatif baru tentang cara beribadah. Agama tetap hidup tanpa pertemuan komunal secara fisik. Selama pandemi, umat Muslim diperbolehkan tidak sholat Jumat dan mengganti dengan sholat zuhur di rumah. Namun sejumlah kelompok menggelar sholat Jumat virtual. Tidak ada niat sedikit pun untuk mengubah syariat maupun rukun sholat Jumat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh ini belum ada fatwa khusus dari organisasi Islam terkait sholat Jumat virtual ini. Semoga terlimpah pada Nabi dan Rasul termulia. Sholat Jumat virtual dipandang sebagai sebuah ijtihad atau terobosan ibadah merespon situasi pandemi saat ini. ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته يا رب العالمين. Secara tidak langsung, krisis akibat pandemi corona ini menjadi kekuatan disruptif yang menggoyahkan batas-batas kemapanan dalam kehidupan agama. Pandemi sudah menciptakan perubahan itu yang sangat konkret kita lihat itu adalah ya ritualnya itu tadi. Ada social distancing ketika melakukan ibadah, misalnya ada ibadah online. Saya kira tidak muluk-muluk kalau kita membayangkan bahwa ke depan itu dunia maya agama bisa hidup dengan dengan vitalitasnya yang besar. Agama itu bisa aktif hidup dalam dunia maya. Karena pandemi sudah membawa kita di sini. Sabtu lepas subuh, pastoran Gereja Santo Antonius di kawasan Kota Baru Yogyakarta sudah didatangi jemaah. Tetapi untuk masa pandemi ini kita masak di dapur masing-masing, rumah masing-masing. Dan kekurangannya kita pesan di UMKM sekitar paroki sini. Selain Kamis, Sabtu adalah waktu kegiatan Sego Mubeng. Saudara-saudari kita yang menerimanya sungguh bisa merasakan berkah Allah lewat kebaikan para donatur dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan semoga rezeki ini sungguh-sungguh menjadi berkah kekuatan bagi saudara-saudari kita yang menerimanya. Ini 20. 45. Gerakan Sego Mubeng atau nasi keliling ini awalnya adalah kegiatan rutin Gereja Santo Antonius. Aksi sosial ini kemudian melibatkan Masjid Syuhada agar jangkauan aksinya lebih luas. Apalagi di masa pandemi ini saat banyak kelompok masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Bahwa kita bersama ingin membuat kawasan inklusif yang mungkin sudah lama ya interaksi dengan Romo Mahar, bagaimana Romo Mahar mendukung kami membuat Yesuhada yang tahun 2018. Jadi mungkin perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang inspiratif bagi kami dan reflektif mungkin tentunya. Terima kasih Bapak Ibu
izinkan saya bergabung juga untuk mengikuti kegiatan ini. Yulia Ningsih dan Danarti, dua sahabat yang kerap terlibat Sego Mubeng. Kali ini keduanya mendapat rute daerah Stasiun Lempuyangan. Sasaran gerakan Sego Mubeng ini adalah para tukang beca dan petugas kebersihan jalan. Pembagian sarapan, Terima kasih. Ya positif ya, kita lebih peduli untuk yang diberi juga yang memberi. Kita merasakan bahwa ternyata kondisi kita lebih beruntung daripada mereka. Juga dari pengalaman memberi ini kita ketemu dengan mereka ini, kita juga mendapatkan hikmah gitu loh. Untuk pembagian sarapan. Virus corona juga membangkitkan virus kebaikan. Gerakan solidaritas sosial semakin kuat di masa pandemi ini. Bertempat di markas jaringan Gus Durian Yogyakarta, dibuka dapur umum buruh gendong perempuan. Gerakan bertajuk Rakyat Bantu Rakyat ini melibatkan relawan lintas suku dan lintas iman. Otis Ambrosius Selaya adalah pemuda asal Papua. Usai lulus kuliah di Yogyakarta, Otis tak bisa pulang karena pandemi. Otis kemudian bergabung dengan dapur umum buruh gendong. Dia bergabung dengan puluhan relawan dari berbagai daerah dan latar belakang agama berbeda. Atau mayoritas adalah kawan-kawan mahasiswa. Kawan-kawan mahasiswa tingkat akhir mayoritas ya. Yang punya waktu, yang tetap tinggal di Jogja. Nah, ini juga lintas daerah nih, lintas suku nih. Ada teman-teman dari Flores, ada dari Samarinda, ada dari Riau, ada dari Makassar, macam-macam. Jadi umurnya juga ada di tahap 1, bahkan ada yang kelas 3 SMK. Nah, lalu ada Ibu Dia, 59 tahun. Ada Bu Jila, yang relawan mobil itu 61 tahun. Mana duluan nih? Kita biru-biru nih. Iya, kita biru. Kamu, aku. Mana nggak ada, Bu. Tebel semua ya, Bu. Dari mana? Nanti dulu. Ratusan bungkus nasi tiap hari didistribusikan untuk buruh gendong di sejumlah pasar di kota Yogyakarta. Total yang dimasak dan diantar dari dapur umum 225 nasi kotak untuk ibu-ibu, mbah-mbah buruh gendong di Beringharjo dan di Giwangan. Sekarang kita menuju ke pasar Giwangan. Banyak sebetulnya ya Mas apa yang disampaikan Gus Dur terkait dengan solidaritas kemanusiaan. Ada satu kalimat Gus Dur yang sangat clear. Beliau mengatakan begini, fungsi agama yang terutama itu adalah membuat pemeluknya sadar bahwa ia adalah bagian dari persaudaraan kemanusiaan dari semesta yang lebih besar, begitu. Itu bagi saya itu sangat dalam bahwa justru tugas agama itu menyadarkan pemeluknya bahwa dia hidup bersama ciptaan Tuhan yang lain dengan keberagaman yang hakiki itu, begitu. Jadi dalam situasi seperti ini tentu kita kemudian membawa kesadaran itu menjadi realita, menjadi tindakan nyata, begitu. Peran agama dan organisasi keagamaan di masa krisis seperti saat ini sangat penting.
Dr. Zainal Abidin Bagir, Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies ICRS Yogyakarta, menyebut hal itu karena jaringannya sangat luas dan mampu menjangkau akar rumput. Kita bisa lihat bahwa organisasi-organisasi keagamaan itu khususnya seperti di Indonesia itu punya tangan yang panjang gitu ya. Itu yang menyentuh komunitas akar rumput dengan cepat. Nah, yang kadang-kadang bahkan kemampuan itu tidak dimiliki oleh negara. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan organisasi keagamaan dan sudah dilakukan. Itu misalnya menggalang solidaritas untuk merespon orang-orang yang terdampak khususnya di akar rumput, untuk mengurangi kesulitan mereka, misalnya seperti itu. 26 Januari 2021 atau 11 bulan setelah wabah COVID-19 merebak di Indonesia, belum ada tanda-tanda bisa dikendalikan. Jumlah orang terinfeksi corona bahkan menembus 1 juta orang. 28.000 lebih meninggal dunia. Sementara di dunia jumlah terinfeksi corona menembus angka 100 juta orang dan yang meninggal lebih 2 juta orang. Menurut sastrawan, aktivis dan pemikir dari India yang pernah menyabat penghargaan Booker Prize Arundhati Roy, wabah corona adalah bencana besar yang mengubah tatanan dunia yang sudah mapan. Wabah COVID-19 dianalogikan sebagai sebuah portal menuju kehidupan baru. Bencana itu peristiwanya sendiri mungkin bukan persoalan utamanya, tapi vulnerability atau kerentanan orang sehingga dia terdampak dengan sangat berat karena peristiwa-peristiwa seperti ini, itu yang menjadi persoalan besar. Nah, buat orang seperti Arundhati Roy ini kesempatan untuk memikirkan sebuah dunia yang baru. Itu satu hal. Kalau kita sudah sampai seperti ini, kurang lebih kehidupan kita ini diporak-porandakan, orang tiba-tiba tidak bisa melakukan banyak hal yang biasa dia lakukan, harusnya kita berpikir ulang. Itu satu. Dan yang kedua juga harusnya ini menjadi kesempatan untuk memikirkan sebuah dunia yang lebih baik daripada sekarang. Bayangan dunia baru juga muncul dalam lagu berbahasa Jawa yang dinyanyikan seniman serbabisa Soimah ini. Lagu ini berjudul Jagat Anyar Kang Dumadi atau dunia baru yang sedang terlahir. Namun seperti apa tatanan dunia baru itu? Saya kira itu sebuah pertanyaan yang masih terbuka. Masih ada peluang kita mau jadi apa menentukan itu. Kelompok agamawan, saintis dari pemerintah, birokrat segala macam. Ini menjadi sebuah deliberasi bersama, refleksi bersama. Mau apa kita setelah ini? Apakah ya sudah, ini selesai kembali lagi, meskipun kita nggak tahu kapan selesainya, atau ini menjadi sebuah peluang untuk memperbaiki hal-hal yang buruk dulu, menciptakan sesuatu yang lebih baik. Saya kira semua ini masih merupakan peluang yang terbuka, belum tertutup.